Kembali lagi bersama Ibu di pelajaran tematik. Namun kali ini kita akan membahas tema 6, subtema 1, aku dan cita-citaku. Nah, kali ini kita akan membahas pembelajaran 2. Nah, dalam pembelajaran 2 kali ini kita akan membahas tentang 3 muatan pelajaran, yaitu SPDP, tentang menyanyi sesuai panjang pendek nada. Yang kedua, bahasa Indonesia, menjelaskan ciri-ciri puisi. Dan yang ketiga, IPA, mencirikan siklus hidup serangga. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah SPDP, yaitu dengan materi menyanyi sesuai panjang pendek nada. Nah, untuk bisa menjadi penyanyi yang hebat, kita harus menguasai cara bernyanyi dengan baik. Nah, untuk itu, kita perlu mempelajari banyak hal tentang teknik menyanyi. Salah satunya yaitu ketukan. Ketukan adalah lamanya suatu nada dinyanyikan atau dibunyikan. Nah, jadi dalam satu birama ini terdapat 4 ketukan. Nah, dengan mengetahui nilai ketukan suatu nada, kita dapat menentukan lamanya nada tersebut dibunyikan atau dinyanyikan. Nah, perhatikan not angka berikut ini. Nada sol atau yang angka 5 itu memiliki nilai 4 ketukan. Kemudian nada si itu memiliki nilai 3 ketukan. Artinya nada si itu dinyanyikan selama 3 ketukan. Lalu nada do. Nada do di sini hanya memiliki nilai 1 ketukan. Artinya, do ini dinyanyikan selama 1 ketukan saja. Lalu yang berikutnya, nada re. Nada re ini memiliki nilai 2 ketukan. Artinya, nada re ini dinyanyikan selama 2 ketukan. Nah, bunyi yang panjang dapat dibantu dengan lambang legatura. Nah, gambarnya berupa garis lengkung ke bawah. Berikutnya, kita akan membahas bahasa Indonesia tentang ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi yaitu bahasanya terikat oleh irama, rima, serta penyusunan baris dan bait. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang rima. Rima atau sajak adalah persamaan bunyi pada baris-baris puisi. Nah, kali ini kita akan membahas jenis-jenis rimanya. Yang pertama adalah rima ABAB atau biasa disebut dengan sajak silang. Kemudian yang kedua, rima ABBA atau sajak peluk. Kemudian rima AABB atau sajak pasangan. Dan yang keempat adalah rima AAAA atau sajak terus. Nah, yang pertama adalah sajak silang atau rima ABAB. Nah, rima ini memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris ketiga dan baris kedua dengan baris keempat. Nah, perhatikan contoh puisi pada gambar di samping ini. Jadi di situ baris pertama dengan baris ketiga memiliki persamaan bunyi dengan menggunakan huruf I, hari dan hati. Kemudian baris kedua dengan baris keempat yaitu huruf U. Jadi puisi tersebut disebut dengan memiliki rima ABAB karena memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris ketiga, kemudian baris kedua dengan baris keempat. Selanjutnya adalah sajak peluk atau rima ABBA. Nah, rima ini memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris keempat,
dan baris kedua dengan baris ketiga. Seperti contoh puisinya, baris pertama dengan baris keempat itu berakhiran dengan huruf A, lalu baris kedua dengan baris ketiga itu diakhiri dengan huruf I. Maka puisi ini disebut dengan rima ABBA. Berikutnya adalah sajak pasangan atau rima AABB yang memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua dan baris ketiga dengan baris keempat. Seperti contohnya, yaitu pada baris pertama dengan kedua itu diakhiri dengan huruf U, lalu baris ketiga dengan keempat itu diakhiri dengan huruf N. Maka puisi ini disebut dengan puisi ini memiliki rima AABB. Yang terakhir adalah sajak terus atau rima AAAA yang memiliki persamaan bunyi di semua baris. Contohnya yaitu puisi berikut ini yang semua huruf pada baris puisinya yang terakhir itu memiliki persamaan bunyi yang sama, yaitu huruf I. Terakhir, kita akan membahas muatan pelajaran IPA tentang siklus hidup serangga. Nah, tidak hanya kucing dan ayam yang mengalami siklus hidup, serangga juga memiliki siklus hidup. Nah, perhatikan siklus hidup serangga yaitu belalang dan kupu-kupu berikut ini. Nah, pada siklus hidup tersebut, kedua serangga mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk tubuh ini disebut dengan metamorfosis. Apakah perbedaan dari kedua siklus hidup serangga tersebut? Ya, benar. Siklus hidup kupu-kupu mengalami tahapan pupa, sedangkan belalang tidak mengalami tahapan pupa. Nah, tahapan pupa inilah yang membedakan metamorfosis antara kupu-kupu dan belalang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang metamorfosis. Seperti tadi yang sudah dijelaskan kalau metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh pada hewan mulai dari lahir atau mulai dari telur sampai dia dewasa. Nah, metamorfosis itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna ini melewati tahapan pupa serta bentuk hewan yang baru menetas berbeda sama sekali dengan induknya. Contohnya tadi adalah kupu-kupu, kemudian ada katak, nyamuk, dan juga lalat. Kemudian metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis ini tidak mengalami masa pupa atau yang seperti terjadi pada belalang. Dia tidak mengalami masa pupa. Nah, ketika telur menetas, bentuk hewan mirip dengan induknya, tetapi ada beberapa bagian tubuhnya yang belum terbentuk. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah capung, belalang, jangkrik, dan kecoa. Nah, kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini yang pertama adalah bahasa Indonesia tentang rima. Rima ini adalah persamaan bunyi akhir pada baris-baris puisi yang terbagi menjadi rima A, B, AB, ABBA, AABB, serta AA, AA. Kemudian pembelajaran IPA, kita mempelajari tentang siklus hidup hewan yang terdapat perubahan bentuk tubuh mulai dari telur hingga dewasa, itu disebut dengan metamorfosis. Kemudian metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna, yaitu hewan yang mengalami tahapan pupa, sedangkan metamorfosis tidak sempurna, yaitu hewan yang tidak mengalami tahapan
pupa. Kemudian SPDP tentang ketukan. Nah, ketukan ini adalah lamanya suatu nada dinyanyikan atau dibunyikan. Nah, demikianlah materi pada tema 6, subtema 1 pembelajaran 2 kali ini. Nah, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami oleh anak-anak semuanya, silakan langsung ditanyakan kepada gurunya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak masih tetap semangat dan jangan lupa selalu cuci tangan dan jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Ibu akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.